Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik? Alhamdulillah semuanya baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita kondisikan kelas kita agar lebih bersih. Oke, sekarang lihat di samping meja, di bawah mejanya. Jika ada sampah tolong diambil dan dibuang ke tong sampah. Ayo silakan. Yang depan mesti bawa diambil. Gak apa-apa keluar. Alhamdulillah setelah sampah dibuang, kelas kita nampak keadaan bersih, kelihatannya bersih dan cocok untuk kita memulai mata pelajaran atau materi selanjutnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Oke, ketua kelas tolong pimpin doa. Siap, berat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon anak-anakku semuanya untuk berdiri tepat karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya akan Bapak absen. Tolong yang Bapak sebutkan namanya angkat tangan dan mengucapkan kata hadir. Fadlan Hadir, Pak. hadir. Oke, Puji hadir. Pujo hadir. Putri Reni hadir. Rian Hadir, Pak. mana Rian? Hadir, Pak. Hadir dong. Oh ya, Ridho izin. Ririn Sofi hadir. Sri Nur hadir. Suci hadir. Sri hadir. Rina hadir. Wajati hadir. Alhamdulillah banyak ya hadir, walaupun berapa hari lalu banyak yang sakit. Alhamdulillah sekarang sudah pada sehat semua, walaupun masih ada teman kita beberapa orang yang sakit. Mari kita doakan semoga cepat sembuh. Amin.
kita pelajari pada hari ini seperti tertulis di depan. Apa ya, Sin? APBN. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin menanyakan materi yang sebelumnya. Nah, materi yang sebelumnya, mungkin ada yang tahu apa materi kita kemarin? Angkat tangan. Oke, Yasin. Tentang pengangguran. Oke. Yang kedua, apa pengertian dari pengangguran? Elda. Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, kemudian tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru. Itulah arti dari pengangguran. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, materi yang kemarin sudah bisa dipahami tentang pengangguran. Jadi kalian sudah paham tentang pengangguran. Sebelum Bapak lanjut, Bapak akan mengetes dulu atau namanya pre-test tentang APBN. Oke. Bapak kasih, karena soalnya 10, maka Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, yang bagian depan sudah habis waktunya. Bagian depan tolong kumpulkan. Bagian teman-teman yang belakang, ayo. Bagian depan tolong kumpulkan. Tugas teman-temannya yang di belakang. Sudah semua? Ya, sudah semua. Dari yang Bapak lihat sekilas di sini ada beberapa soal yang alhamdulillah sudah betul kalian jawab, tapi masih ada beberapa yang belum betul. Jadi maka pada hari ini kita memperdalami materi tentang APBN. Oke. Nah, selanjutnya motivasi. Nah, coba Rido baca. Motivasi anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik. Oke, di situ gambar siapa? Ibu Sri Mulyani. Siapa Ibu Sri Mulyani? Indonesia. Jadi kata Ibu Sri Mulyani, anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik. Jadi kalian tuh anggaran bukan hanya negara. Anggaran itu kalian bisa membuat. Contohnya misalnya dalam seminggu kalian punya uang berapa? Dalam sehari kalian dikasih orang tua berapa rata-rata?
10.000. Nah, sesuaikan dengan jajan kita. Kalau bisa ditabung itu lebih Lebih baik. Jadi hari ini misalnya hari Senin saya 5.000 saja saya pakai. 5.000 masuk tabungan. Jadi untuk kedepannya kita punya tabungan, tidak menyusahkan orang tua. Lanjutnya, alur tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pendekatan student central learning. Nah, itu yang aktif kalian, namanya STL, student central learning. Pembelajaran fokusnya ke kalian, Bapak cuma mengarahkan. Nah, dengan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Nah, apa yang Bapak inginkan dari kalian? Oke, yang pertama, Ijrah, coba peserta didik kena answer, Pak. Peserta didik menguraikan pengertian fungsi dan tujuan APBN. Oke, pertama Bapak inginkan dari kalian dapat menguraikan pengertian APBN, fungsi APBN, dan tujuan APBN. Dengan apa? Dengan tepat. Oke, yang kedua Lian, Bapak inginkan apa? Didik mampu menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dengan tepat. Oke, peserta didik mampu menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dengan Tepat. Yang Bapak inginkan ketiga dari kalian, Putri. Peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis belanja negara dengan tepat. Oke, dapat menganalisis belanja negara. Negara itu beli juga, dia belanja apa nanti kita pelajari. Nah, itu nanti Bapak inginkan dari kalian menganalisisnya dengan tepat. Yang selanjutnya, yang keempat sampai Putri siapa? Sophie. Oke. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi Dengan tepat. Oke. Fungsi dan peran APBN dalam, jadi APBN itu dalam pembangunan ekonomi itu apa toh? Nah, nanti kita pelajari. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, di dalam pembelajaran nanti Bapak akan menilai kalian dengan 3 penilaian. Yang pertama, Wiji, penilaian sikap. Lan, dari penilaian sikap apa yang Bapak inginkan? Terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Terlibat aktif dalam bekerja kelompok. Tepuk tangan dulu. Penilaian yang kedua yang Bapak inginkan, Trina. Penilaian pengetahuan. Apa yang Bapak inginkan dari penilaian pengetahuan, Rilin? Pretest dan post test. Yang ketiga, penilaian apa, Sri? Penilaian keterampilan. Apa yang Bapak inginkan, Suci? Poster dan cara penyampaian. Jadi ada berapa kali penilaian Bapak nilai? 3 dalam pembelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya, oke Bapak baca kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis pengertian, fungsi, dan tujuan APBN. Kemudian, menganalisis sumber-sumber penerimaan negara. Selanjutnya apa? Menganalisis jenis-jenis belanja. Belanja samping rian, belanja negara. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Oke. Yang ingin Bapak tanyakan adalah apa yang kalian ketahui tentang APBN? Siapa yang bisa? Oke. Sri, apa? APBN. Ya, tentang apa kepanjangan dari APBN?
Anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya, jadi tadi hanya sekilas Bapak tanyakan tentang anggaran dan pendapatan belanja negara. Terus apa pengertian APBN? Oke dulu. Suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi suatu daftar yang memuat tentang dan dan yang berapa tahun tadi kata dulu? 1 tahun. Dari tanggal berapa tadi katanya? Sampai 31 Desember. Tepuk tangan dulu. Jadi sekilas sudah tahu tentang APBN. Selanjutnya, apa toh APBN itu? Siapa? Reni baca coba APBN. APBN adalah singkatan dari anggaran dan pendapatan belanja negara, yaitu suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Oke, Helda ulangi. APBN adalah singkatan dari anggaran dan pendapatan belanja negara, yaitu suatu daftar yang berisi rencana penerimaan Tunggu. Suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Itulah APBN. Jadi daftar yang rencana yang akan dibuat tahun yang akan datang. Tapi tahun ini Pak, anggarannya sudah dibuat ya Pak? Sudah. 2023 dilaksanakan 2024. Oke, selanjutnya. Apa tujuan dari APBN? Najis, yang pertama. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan Tugas kenegaraan, pedomannya. Yang kedua, Fadlan. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Oke, meningkatkan transparansi itu apa? Terbuka. Oke. Dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Jadi presiden itu setiap tahun itu ada namanya rapat sidang DPR, kemana uangnya dalam 1 tahun itu ada. Nah, disetujui DPR atau tidak? Nah, kalau tidak harus diulang lagi. Nah, kemudian tujuan yang ketiga apa? Elda. meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Oke, yang keempat Lucy? Membantu pemerintah mencapai tujuan Fiskal. Oke, yang kelima Wiji? Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. belanja Karena sesuai dengan judulnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Berarti ada berapa tujuan APBN? 5. Ada berapa Suci tujuan APBN? 5 Pak. 5. Lulu ada berapa? 5. Sri? Ada 5 tujuan dari APBN. Perhatikan video berikut. Oke, belajar lebih paham tentang APBN. Kita nonton video biar lebih jelek dulu. Jangan tekan ya. Apa kebaikan? Sering main game. Setelah suruh betul-betul dinyalain, bagus ngapain tadi kan mau tugas kota, malah dipakai main game. Apaan sih bapak, ini main terus sampai cepat tua. Ayo, mana apa? Mana pak? Mau pulang, mau kemana lagi?
jalan ini. Menurut Bapak sih ini habis ratusan atau miliaran karena ini terbuat dari aspal. Dengar-dengar harga aspal sekarang mahal. Siapa orang kaya yang mau membangun jalan ini, Pak? Bukan orang kaya nak, tapi yang membangun jalan ini adalah pemerintah melalui dana APBN. Hah? APBN? APBN itu apa sih, Pak? APBN itu anggaran, pendapatan, dan belanja negara nak. Maksudnya? APBN adalah bagian keuangan negara yang ditetapkan dan diseluruhkan untuk kepentingan negara dan masyarakat seperti pembangunan jalan ini nak. Oh, jadi begitu ya APBN, Pak? Nah, jadi begitu nak APBN. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Mas, saluran irigasinya sudah jadi ya, Pak? Ini saluran irigasinya dari dana APBN ya, Pak? Iya nak, betul. Ini juga termasuk dari dana APBN yang diseluruhkan pemerintah untuk membantu sektor pertanian masyarakat nak. Wah, pemerintah baik ya, Pak? Ayo. Wih, Pak, mudah-mudahan tidak pakai motor, Pak. Kan jadi capek kan? Kan harga BBM sekarang mahal nak. Jadi kita harus menghemat. Wah, pemerintah jahat ya karena menaikkan harga BBM. Bukan nak, justru sebenarnya pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM dan tetap bisa dijangkau. Menurut yang Bapak nonton, subsidi BBM sebelumnya justru dinikmati oleh 70% orang-orang kaya dan kurang dinikmati oleh orang yang tidak mampu. Mengingat anggaran yang telah meningkat dari APBN sebelumnya, maka pemerintah mengalihkan sebagian subsidi BBM ke yang lebih tepat sasaran. Jadi subsidi BBM dialihkan kemana, Pak? Jadi pemerintah mengalihkan bantuan melalui bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga yang kurang mampu, subsidi upah bekerja, dan bantuan ke sektor transportasi. Berarti dana BLT yang kemarin Ibu dapat dari APBN ya, Pak? Iya nak, kamu memang cerdas. Oke Mansur, ayo bantu Bapak. Maksud. Wah, baju Bapak sudah besar-besar ya. Dapat dari mana bibitnya, Pak? Iya tidak, Bapak dapat belinya dari bantuan APBN juga loh, seperti bantuan pupuk dan benih ini. Ini Mansur, ayo kita cepat pulang, ini sudah mau dulu kan kau masuk siang. Iya nih, ayo, Pak. Tadi dua video sudah Bapak tampilkan dan sudah kalian lihat tentang APBN. Oke, pertanyaan dengan video yang kalian tonton. Sedikit pertanyaan. Apa kepanjangan dari APBN? Oke, Ririn. Suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu periode. Suatu daftar yang berisi tentang perencanaan penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode atau satu tahun. Dari tanggal berapa? 1 Januari 31 Desember. Dari tanggal berapa? 1 Desember. Itu namanya satu periode. Jadi kepanjangan APBN apa? Oke, Sri. Anggaran pendapatan Dan belanja, negara. anggaran pendapatan dan belanja negara, itulah APBN. Selanjutnya, berikan contoh yang sangat kalian ketahui
dari dana APBN? Siapa yang bisa? BUP. Salah satunya BL. Selain BLT apa lagi? Subsidi listrik. Apa lagi? Pembangunan ya? Infrastruktur, jalan. Kemudian apa lagi? Sekolahan. Itulah salah satunya yang paling kita nikmati adalah BL. Sekarang kan banyak kartu kan? Ada kartu Indonesia Pintar yang disebut dengan kemudian kartu Indonesia Sehat disebut dengan apa lagi? Kartu Keluarga Sejahtera PKH ya. Nah itu ada. Itu sumber dana dari mana? APBN. Dari APBN, itu dari perpajakan tadi. Nah, alhamdulillah dengan video tadi kalian secara terperinci sudah mengetahui tentang APBN. Selanjutnya tugas kelompok. Jadi tugas kelompok yaitu pembelajaran dengan model PJBL, Project Based Learning. Diharapkan peserta didik dapat duduk per kelompok yang sudah ditetapkan. Kemarin kan sudah kita tetapkan, kelompoknya kita buat menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Nah, yang Bapak harapkan peserta didik dapat membuat pertama sketsa di LKBD yang Bapak kasihkan nanti. Kemudian kalian membuat poster dalam media Canva. Itu yang Bapak inginkan. Nah, dan aturan mainnya bagaimana Pak? Jika selesai pada hari ini, maka kita presentasikan pada hari ini juga. Mengerti? Iya. Duduk per kelompok. Belum. Mau enggak? Siap-siap presentasi nanti dimulai dengan kelompok 1, kemudian dilanjutkan kelompok 2, 3, 4, dan 5. Oke. Oke, waktu sudah menunjukkan kelas 10 menit. Sekarang Bapak kelompok 1 siap-siap untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Oke, kelompok 1 silakan maju presentasikan hasil diskusi kelompoknya sambil membawa LKPD Bapak berikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin membacakan hasil ringkasan kami dari kelompok tujuan APBN dari kelompok 1. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Trini Fidorian selaku moderator dan teman saya
Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil ringkasan kami terlebih dahulu. Pada Sophie dipersilakan. APBN adalah singkatan dari dengarkan kelompok lain. Pendapatan Belanja Negara, yaitu suatu daftar yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Agar berjalannya diskusi ini dengan lancar, kami membuka sesi pertanyaan. Oke, ada yang bertanya? Pada setiap kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, dulu angkat tangan. Apa itu Dulu dari kelompok mana? kelompok 4? Oke, kelompok 4. Oke, tanyakan. Apa itu tujuan fiskal? Oke. Apa itu tujuan fiskal? Baiklah, saya ingin mencoba pertanyaan dari Lulu. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah membuat kondisi perekonomian negara menjadi lebih baik. Contoh, A. Memberi bantuan bagi masyarakat tidak mampu seperti BLT, BKH, kartu kita dan lain-lain. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi tujuan fiskal yaitu untuk membuat perekonomian suatu negara menjadi lebih baik. Contohnya yaitu BLT. Apa lagi? Apa tadi? Sebut satu. BKH, BKH apa lagi? kita Dan kartu BIN. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 2 yaitu kelompok fungsi APBN ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi itulah Perhatikan kelompok lain. diskusi kami pada hari ini. Kami membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Saya dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1. Apa saja landasan hukum dari APBN? Jadi pertanyaan ini akan dicoba menjawab oleh Pujo Santoyo. Padanya kayak begini. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 23 Pasal 1. Jadi itulah jawaban dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada kelompok 1. Ada lagi pertanyaan kelompok 1? Tidak. Tidak ada. Kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, temannya belum serius. Jawab, ayo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Penerimaan negara merupakan sebuah penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Sumber-sumber penerimaan negara ada 2, yaitu penerimaan dalam negeri, 2 hibah. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Oke, dari kelompok mana? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, apa itu hibah dan berikan contohnya? Oke, dulu. Apa itu hibah dan berikan contoh? Oke, jawab. Kelompok. Terima kasih kepada kelompok 2. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh teman saya. Hibah yaitu penerimaan bantuan untuk
pemerintah yang tidak harus dikembalikan kepada pemberinya. Contohnya seorang warga Indonesia yang menyibakkan tanahnya untuk dibangun sekolah, masjid dan lain. Oke, tepuk tangan dulu. Belanja atau pengeluaran negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Apa peran APBN bagi pembangunan ekonomi? Melalui APBN, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Namanya kuis. Sekarang buka HP-nya semua tentang materi kita pada hari ini. Bapak akan mengetes tentang materi APBN melalui kuisis. Kau kasih dah, tapi untuk bagi dulu ya. Sini baru mulai. Sini. Kita bikin dulu. Belum satu belum. Perhatikan Pak, siapa yang juara satu? Bilang lagi dulu. Anu tiga. Herman, Sofi, Herman, Sofi, Dilan, maju. Terima kasih. Nama Pak. Siapa? Bilang maju. Dilan, ini cari bagi tiga dulu. Untuk kelompok terbaik. Kelompok terbaik. Oke, tepuk tangan. Sudah semua dulu ya Rafi? Gimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya apakah materinya pada hari ini sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham materi kita tadi tentang apa? Sutikno? Tentang APBN. Apa kepanjangan dari APBN? Pujo. Anggaran dan pendapatan belanja negara. Tepuk tangan. APBN dibuat dalam berapa tahun? 1 tahun. Dari tanggal berapa? 1 Januari. Oke, 1 Januari sampai 31 Desember. Salah satu kebaikan APBN yaitu pemberian apa ke masyarakat? BLT, selain BLT. KIS, KIP, apa lagi? PKH dan lain lah. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah semua sudah paham tentang materi kita. Untuk selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang APBD. Selanjutnya dengarkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Karena tadi diawali dengan doa, maka wajib diakhiri dengan doa. Oke, ketua kelas tolong pimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.